Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Seka Putri. Saya dari 11 IPA 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menampilkan sikap sesuai dengan hukum. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum, pengertian kesadaran hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum, ciri-ciri berperilaku sesuai hukum, perilaku yang bertentangan dengan hukum, macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum, pengertian sanksi, dan macam-macam sanksi. Hukum secara umum diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang dibuat oleh negara atau lembaga yang berwenang untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dari sisi perintah, larangan, dan sanksi hukum. Sanksi dari negara berupa pidana dan material. Selain itu, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau pengusaha negara dalam melakukan tugasnya. Hukum juga bersifat memaksa, mengikat, dan mengatur. Menurut Sir John Cato, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang dipengaruhi oleh 1. Pengetahuan tentang hukum yang berlaku. 2. Pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku. 3. Sikap terhadap hukum yang berlaku. Dan 4. Pola perilaku menurut hukum yang berlaku. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik itu kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Tidak jarang di masyarakat, perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian, ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlukan oleh seseorang warga negara secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan C. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan D. Menciptakan keselarasan. E. Mencerminkan sikap sadar hukum dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntunan kehidupan. Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Sanksi terhadap pelanggaran itu banyak beragamnya, misalnya sanksi hukum, sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu mau diwujudkan ketertiban dalam masyarakat. Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pernyataan dibentuk hukum yang mencakup 1. Hukum pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kedua, hukum tambahan yang terdiri dari pencabulan hak tertentu. Kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Dan 3, pengumuman keputusan hakim.
Dua, nyata. Berarti adanya aturan secara material telah ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, maka pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat misalnya dengan menghembuskan desis semohonan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak dapat juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lainnya, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dapat dirasakan dalam batin kita sendiri jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.